Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi berkat dan sangat berguna untuk saudara-saudari yang mendengarkannya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan masih boleh memberikan kesempatan kepada hamba-Mu ini Tuhan dalam memberitakan firman. Tuhan Yesus, kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah perpanjangan lidah daripada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang menjadi santapan rohani kita, saya mengangkat satu tema yaitu hadapi proses tanpa protes. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya dengan judul perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari firman yang telah kita baca, Rasul Paulus ingin mengajar kepada kita bahwa Tuhan Yesus menghajar orang yang dikasihinya. Ingat bahwa Tuhan Yesus menghajar orang yang dikasihinya, sama seperti Bapa kepada anak-anaknya. Ketika kita tidak taat aturan orang tua, ketika kita melanggar aturan orang tua, maka orang tua tersebut akan menghajar dan mendidik anak-anaknya. Saya memiliki sebuah pengalaman di mana di masa kecil saya hingga saya di umur yang ke-20 tahun ini, orang tua saya memberikan batasan kepada saya, yaitu seperti contohnya dari kecil hingga di umur ke-20 tahun ini, saya dilarang oleh orang tua saya untuk pulang hingga larut malam. Paling lama itu saudara-saudariku hingga jam 10 malam. Baik saya mau pergi ke pelayanan pun, ke gereja, atau ada hal-hal penting, saya berkumpul dengan teman-teman saya, itu paling lama adalah jam 10 malam. Dan masih banyak lagi ganjaran-ganjaran serta batasan yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya. Tapi saya tahu, saya paham bahwa batasan-batasan tersebut yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya bukan karena mereka tidak mengasihi saya. Ketika saya melanggar aturan orang tua,
ketika saya tidak taat aturan orang tua. Mereka menghukum saya bukan karena orang tua saya tidak mengasihi saya, melainkan orang tua saya ingin mendidik saya dengan baik. Saya tahu bahwa hukuman yang diberikan oleh orang tua saya itulah yang akan memberikan pelajaran kepada saya bahwa hal kecil seperti itu harus saya ingat, harus saya pahami batasan-batasan yang diberikan oleh orang tua saya. Saya tidak boleh langsung berpikir, kok orang tua saya kejam sekali kepada saya. Tidak, melainkan saya harus berpikir, itu adalah kesalahan saya ketika saya diberikan hukuman oleh orang tua saya, karena orang tua saya mengasihi saya dan mendidik saya dengan baik. Sama seperti Tuhan, saudara-saudariku. Kalau di dalam hidup kita mengalami ganjaran yang dari Tuhan, kita mengalami masalah di dalam hidup kita, ganjaran-ganjaran yang diberikan Tuhan kepada kita itu karena Tuhan memperlakukan kita layaknya sebagai anaknya. Seperti pada ayat yang ke-7 tadi dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sama seperti Tuhan Yesus yang memberikan ganjaran kepada kita. Bukan karena Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, melainkan karena Tuhan Yesus menganggap kita layaknya sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus menghajar kita supaya kita beroleh hidup di dalam kekudusannya, supaya kita hidup di jalan kebenarannya. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita jalan di jalan yang sesat, di jalan yang salah, melainkan Tuhan Yesus mau kita jalan di jalan kebenarannya dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudariku, pahami bahwa masalah yang datang di dalam kehidupan kita disebabkan oleh karena 3 hal. Yang pertama itu karena kesalahan diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah pencobaan dari iblis, dan yang ketiga adalah ujian dari Tuhan. Yang pertama karena kesalahan diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi masalah, ketika pencobaan-pencobaan datang di dalam kehidupan kita harus cek, kita harus introspeksi diri. Apakah masalah yang datang di dalam kehidupan kita itu karena kesalahan diri kita sendiri? Contohnya, seringkali kita mengatakan, masalah yang datang kepadaku adalah datangnya dari Tuhan. Aduh Tuhan, masalah yang datang kepadaku ini karena si iblis. Si iblislah yang menggodaku Tuhan. Si iblislah yang membisik-bisikan kata-kata yang buruk kepadaku sehingga aku melakukan hal yang jahat, sehingga masalah itu datang di dalam kehidupanku. Tidak, saudara-saudariku. Kita salah, apalagi ketika kita mengatakan masalah yang datang itu karena Tuhan. Karena di dalam kitab Yakobus 1 ayat ke-13 sampai 14, di sini jelas dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Karena keinginan kita sendiri, karena kesalahan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dosa itu melahirkan maut. Bahwa dosa itu melahirkan bau. Ketika kita ada masalah, janganlah melulu mengatakan itu karena Tuhan. Itu karena si iblis. Pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Pencobaan itu karena si iblis. Tidak, saudara-saudariku. Bisa saja masalah yang datang kepada kita itu adalah karena kesalahan diri kita sendiri. Bahkan kita harus koreksi diri. Karena seringkali ketika kita
melakukan sesuatu hal, kita tidak memikirkan konsekuensi yang akan kita hadapi ke depannya seperti apa. Kita juga tahu, apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Ketika kita menabur hal yang baik, maka yang kita tuai adalah hal yang baik juga. Tetapi ketika kita menabur hal yang jahat, maka saudara-saudariku, pasti kita akan menuai hal yang jahat juga di dalam kehidupan kita. Contohnya, contoh kecilnya, seperti mahasiswa-mahasiswi seperti saya atau teman-teman saya yang sudah beranjak di semester 5 ini. Ketika kami menghadapi yang namanya ujian dari dosen, ujian tengah semester, baik itu ujian akhir semester, pasti kami akan menerima hasil dari ujian tersebut. Lalu, ketika hasil ujian tersebut keluar, yang kami dapat nilainya tidak memuaskan bagi kami. Seharusnya kami menginginkan kami mendapatkan nilai A, kami ingin mendapatkan nilai B, tetapi berbalik kenyataannya, kami malah mendapatkan nilai D, bahkan nilai E. Namun saudara-saudariku, seringkali kita tidak sadar, bahkan saya sendiri ataupun teman-teman yang lainnya sudah mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, tidak sadar nilai yang jelek itu, nilai yang tidak memuaskan itu disebabkan oleh karena dirinya sendiri. Mungkin saja ketika di dalam perkuliahan dia tidak fokus, dia tidak mendengarkan materi yang diberikan oleh dosen kepadanya, bahkan tidak mengulang-ulangi materi yang sudah diberikan, ataupun bisa saja di dalam kehidupannya sehari-hari dia terlalu asik dengan bermain handphone, bahkan lupa untuk waktunya belajar. Bahkan di zaman sekarang sering kita temui mahasiswa-mahasiswi ataupun siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah, yang duduk di bangku kuliah, itu malah asik untuk teleponan. Sering kita dengar 24/7 bersama pacarnya, teleponan melulu sama ayangnya, bahkan dia lupa untuk belajar. Tetapi ketika dia mendapatkan nilai tersebut, dia mengeluh, aduh Tuhan, kenapa nilaiku dapatnya E? Aduh Tuhan, kenapa nilai UTS ku dapatnya 30? Kenapa aku tidak seperti temanku yang dia mendapatkan nilai A, nilai UTS-nya 80 ke atas, yang sangat memuaskan. Dia tidak koreksi diri. Terkadang kita tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan tersebut. Konsekuensi kedepannya itu, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Makanya saya ingatkan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ketika kamu menaburkan hal yang baik, maka kamu akan menuai hal yang baik juga. Ketika kita menghadapi masalah, mari kita uji, mari kita cek, apakah masalah itu datangnya karena kesalahan diri kita sendiri. Jangan melulu mengatakan masalah itu datangnya dari Tuhan, masalah itu datangnya dari si iblis. Ayo saudara-saudariku, ketika kita bertindak, ketika kita melakukan sesuatu hal, pikirkan konsekuensi untuk kedepannya itu seperti apa yang akan kita dapat. Lalu yang kedua itu karena pencobaan dari si iblis. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudariku, kita harus berjaga-jaga karena si iblis ada di mana-mana. Ingat, karena si iblis ada di mana-mana. Dia mungkin saja ada di depan kita, di belakang kita, di samping kiri kanan kita. Maka oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga. Karena si iblis berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Selalu berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Seperti contohnya,
ketika kita di dalam pelayanan, biasanya apa yang menjadi kelebihan kita, itu juga yang menjadi kekurangan kita. Maksudnya apa? Apa yang menjadi kelebihan kita, itu juga yang menjadi kekurangan kita. Contohnya, ketika kita di dalam pelayanan, ketika saya mengikuti suatu pelayanan, yang menjadi kelebihan saya itu ada di mulut saya. Ada di mulut saya. Saya melayani Tuhan dengan cara bisa saja contohnya bernyanyi. Saya menggunakan mulut saya untuk memuliakan nama Tuhan. Namun, si iblis berusaha membuat yang menjadi suatu kelebihan kita itu menjadi suatu kekurangan kita. Saya memakai mulut saya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk pelayanan saya kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, saya menggunakan mulut saya ini untuk mencemooh orang lain, untuk berkata-kata yang tidak-tidak tentang orang lain. Bahkan contohnya ketika teman saya curhat kepada saya, dia berkata kepada saya, tolong jaga rahasia ini, karena hanya kamu yang tahu. Mungkin ataupun ketika teman-teman yang lainnya, saudara-saudari yang mendengarkan ini, ketika kamu curhat kepada teman kamu, kepada bestie kamu, sahabat kamu yang terdekat, namun dia tidak menjaga rahasia itu dengan baik, dia malah menceritakannya kembali kepada orang lain yang menjadi rahasia kamu. Itulah dikatakan kenapa yang biasanya menjadi kelebihan kita, itu juga yang menjadi kekurangan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan sampai mulut kita ini yang kita pakai, yang saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan, yang saya pakai untuk melayani Tuhan, saya tidak bisa menjaga mulut, menjaga hati saya. Kamu tidak bisa, saudara-saudariku tidak bisa menjaga mulut, bahkan menjaga hati. Karena itu yang kita pakai, itu yang saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena saudara-saudariku, kita sudah diingatkan, kita harus berjaga-jaga, selalu berjaga-jaga, karena si iblis ada di mana-mana. Karena si iblis ada di mana-mana, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti iblis yang berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sehingga mulut yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan ini, yang menjadi kelebihan kita ini, dapat menjadi kekurangan kita. Kita harus lebih menguatkan iman kita, menjaga hati kita, supaya tubuh yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan tidak mengecewakan hati Tuhan, tidak melukai hati Tuhan. Kita belajar dari Yesus yang dicobai iblis di padang gurun. Iblis berusaha untuk mencobai Tuhan, tetapi Tuhan menjawab dengan kebenaran firman. Jadi, bagaimana ketika si iblis mencoba mengintimidasi kita? Iblis mengatakan, kamu orang berdosa, kamu tidak layak di hadapan Tuhan, kamu najis. Kita harus bisa melawan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tengking si iblis. Katakan, aku sudah minta ampun. Katakan kepada si iblis, aku sudah minta ampun dan Tuhan sudah mengampuniku. Tuhan mengasihi aku karena hidupku itu berharga di mata Tuhan. Bahkan ketika si iblis juga mengatakan kepada kita, kamu itu tidak berharga. Kamu itu anak yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kamu itu anak yang dibuang. Bahkan kamu itu tidak diterima oleh Tuhan. Kita harus berani melawan. Kita harus berani mentengking si iblis,
dengan firman Tuhan. Karena di dalam kitab Mazmur 27 ayat yang ke-10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Katakan kepada diri kita sendiri. Katakan kepada dirimu, aku ini adalah biji matanya Allah. Aku ini sangat berharga bagi Allah. Maka ketika si iblis mengatakan hal yang buruk kepadamu, kamu tidak boleh menerima perkataan-perkataan yang buruk itu, melainkan kamu harus melawannya dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara-saudariku, ketika kita lawan dengan firman Tuhan, maka hidup kita juga harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena si iblis akan berusaha untuk menjatuhkan diri kita. Bagaimanapun itu caranya, apapun akan si iblis lakukan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Namun, jangan kamu katakan, kalau begitu, aku tidak usah mengikuti Tuhan. Aku tidak mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya si iblis tidak mencobai aku, supaya si iblis tidak menjatuhkan aku. Itu salah, teman-temanku, saudara-saudariku. Karena bagaimanapun, si iblis akan berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Bahkan ketika kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, sadarlah, ketika kita berusaha untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan semakin banyak pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Berbeda. Contohnya, ketika saudara-saudariku mulai taat, mulai tekun dalam pelayanan, mulai tekun dalam beribadah, berbeda dengan orang yang sama sekali tidak tekun dalam beribadah. Perbedaannya seperti ini. Ketika kita semakin tekun mengikuti Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami akan semakin berat. Berbeda dengan orang yang hidupnya enjoy-enjoy saja. Berbeda dengan hidup orang yang tidak mengikuti Tuhan. Mungkin kita lihat, kenapa hidupnya tenang-tenang saja? Kenapa dia senang-senang saja? Berbeda dengan aku. Setiap hari semakin banyak masalah yang datang kepadaku. Setiap hari semakin berat pencobaan yang aku alami. Padahal aku sudah mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi percayalah, itu semua karena Tuhan untuk menguji kita. Karena Tuhan melihat sebatas mana iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudariku, jangan pernah untuk lelah, jangan pernah malas untuk bertekun kepada Tuhan. Karena kita harus ingat bahwa ada si iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu, imanmu, supaya kita anak-anak Tuhan tidak jatuh ke tangan si iblis. Lalu yang ketiga, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah karena ujian dari Tuhan. Tadi kita sudah baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5-13. Berarti kita tahu bahwa memang ada masalah yang datang di dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Masalah yang datang kepada kita itu atas seizin Tuhan. Tetapi di dalam Ibrani yang ke-12 ayat 10 dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita,
supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara-saudariku, Tuhan memproses kita, Tuhan memurnikan kita, supaya kita beroleh hidup di dalam kekudusannya. Tuhan itu kalau mengizinkan sesuatu hal, bahkan pencobaan, bahkan ujian datang di dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin membentuk kita menjadi indah, dan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar hidup dalam kebenaran. Dia ingin mengajarkan kita bagaimana kita belajar hidup di dalam kebenaran, bagaimana kita belajar hidup dalam menguasai diri, bagaimana kita belajar hidup untuk bisa menguasai lidah, bagaimana kita belajar hidup untuk menghargai waktu. Seperti di poin pertama, supaya kita tidak jatuh di dalam kesalahan kita sendiri, dan bagaimana kita belajar menghormati orang tua dan lain-lain. Banyak lagi yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Banyak proses yang akan Tuhan berikan untuk membentuk kita menjadi indah. Dan yang pasti, saudara-saudariku, Tuhan menghajar kita supaya kita tahu hidup untuk rendah hati, supaya kita menghidupi kebenarannya dan belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses kita. Saya ingin anak-anak Tuhan, mari bersaksi benar di masa-masa sukarmu, di masa-masa sulitmu, di masa-masa pencobaan yang datang di dalam kehidupanmu. Ketika kita mengalami ujian dari Tuhan, kita harus percaya bahwa masalah yang datang kepada kita itu tidak melampaui batas kekuatan kita, bahwa masalah yang kita hadapi tersebut pasti akan selesai ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya bahwa masalah itu pasti akan Tuhan bantu kita untuk menyelesaikannya. Ketika kita menghadapi masalah, coba katakan, Tuhan, aku tahu masalah yang Tuhan berikan ini tidak di luar dari kemampuanku. Masalah yang Tuhan berikan kepadaku ini hanya karena untuk menguatkan imanku, iman dan kepercayaanku kepada Tuhan, agar aku tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupanku, di tengah-tengah masalah-masalah, bahkan pencobaan-pencobaan yang aku alami. Percayalah, ketika kita tidak bersungut-sungut akan masalah yang datang kepada kita, kita pasti akan mengalami penyertaan dari Tuhan dan mengalami mukjizat-mukjizat yang sebelumnya kita tidak pernah tahu, bahkan di luar pemikiran kita, pemikiran manusia. Itu yang Tuhan berikan kepada manusia. Mari kita baca Keluaran 14 ayat 4. Keluaran 14 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengajar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan mengatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kalau kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-14 ini, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan yang suruh Musa menghadap Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi, kenapa Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun? Mungkin, saudara-saudariku, ketika Anda berharap kepada manusia, kepada saudara, bahkan teman-teman terdekatmu, bahkan orang tuamu, bahkan sahabatmu, dia mengecewakanmu. Dia tidak bisa memberikan apa yang engkau inginkan, tidak sesuai dengan harapanmu. Mungkin bisa saja
orang tuamu yang mengecewakanmu, mungkin bisa saja sahabatmu yang menyakiti hatimu. Percayalah, Tuhan memberikan suatu kekecewaan kepada diri kita ketika kita berharap kepada manusia. Karena apa? Karena supaya Tuhan mau, kita itu hanya berpengharapan, kita itu hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita sudah berdoa, Tuhan akan pakai mereka untuk menolong hidupmu. Tuhan akan pakai sahabatmu, orang tuamu, bahkan orang-orang terdekatmu untuk menolong hidupmu. Tuhan pakai mereka untuk mengangkat hidupmu. Kamu berdoa seperti itu, kamu salah. Justru orang-orang yang ada di sekitarmu itu, manusia yang kamu harapkan itu, yang kamu berharap kepada manusia, kamu pasti akan kecewa. Tuhan mengeraskan hati mereka sehingga mereka tidak bisa memberi apa yang kita harapkan. Supaya apa? Supaya kita tidak belajar mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan membuat kita kecewa terhadap orang-orang yang kita andalkan, supaya Tuhan mau kita merasakan, menikmati mukjizat yang dari Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan tersebut. Saya percaya ketika ada hal-hal yang kesannya, kok Tuhan izinkan masalah ini datang di dalam kehidupanku? Kok Tuhan izinkan orang-orang yang aku harapkan, orang-orang yang aku andalkan di dalam kehidupanku, justru Tuhan izinkan mereka mengecewakan aku? Kok Tuhan izinkan aku memiliki orang tua yang tidak sesuai dengan harapanku? Kok Tuhan izinkan aku memiliki sahabat, bahkan teman terdekatku, yang aku harapkan, yang aku andalkan, malah mereka menyakiti aku? Kok kayak gitu sih Tuhan? Saya percaya kalau Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Sering kali ketika kita berada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan, yang menjadi fokus utama kita adalah permasalahan tersebut. Yang menjadi fokus kita adalah masalah tersebut. Kita berpikir, masalah yang datang kepadaku ini tidak akan selesai. Aduh Tuhan, hidupku kok susah. Aduh Tuhan, aku gak kuat. Seringkali kita mengatakan seperti itu. Aduh Tuhan, aku capek. Hati-hati saudara-saudariku. Kita boleh mengeluh, tapi jangan terus-terus mengeluh dan mengeluh. Jangan sampai kita protes di tengah-tengah proses kita. Tetapi lihatlah betapa dahsyatnya Tuhan membantu kita di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, betapa dahsyatnya Tuhan memberikan mukjizat dalam kesusahan kita tersebut. Oleh karena itu, jangan bersungut-sungut, tetapi kita harus bersyukur. Bersyukurlah kita masih dicobai oleh Tuhan. Berarti Tuhan ingin melihat iman kita, apakah iman kita ini teguh atau tidak kepada Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa semakin kita mengeluh, maka saudara-saudariku, masalah tersebut tidak akan selesai. Tetapi ketika kamu menyerahkan masalah-masalahmu, penderitaan-penderitaan yang kamu hadapi kepada Tuhan, kamu tidak akan sadar. Bahkan kamu akan berkata, Tuhan, Engkau sangat baik. Aku pikir masalah yang aku hadapi ini tidak akan selesai. Tapi malah sebaliknya, ketika aku menyerahkan masalahku, ketika aku percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menolong aku. Malah seharusnya saudara-saudariku, di tengah-tengah proses,
Di tengah-tengah prosesnya Tuhan, kita doa dan kita tanya Tuhan, Tuhan maunya apa di dalam hidupku? Tuhan, berbicaralah, maunya Tuhan itu apa? Karena saudara-saudariku, semakin kita cepat mengerti maunya Tuhan itu apa di dalam kehidupan kita, maka akan cepat selesai kita di dalam menghadapi proses kita tersebut, menghadapi proses tersebut di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, mari rendahkan hati dan belajar ngerti maunya Tuhan itu apa di dalam kehidupan kita. Untuk hidup kita percaya bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya supaya kita kembali ke jalan kebenaran Tuhan, supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia menghajar kita, Tuhan menghajar kita karena Tuhan memperlakukan kita layaknya seperti anak. Tuhan menghajar kita, Tuhan memberikan ganjaran-ganjaran kepada kita karena untuk kebaikan kita. Imani bahwa Tuhan itu baik. Katakan, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu sangat baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu semuanya atas izin Tuhan, dan itu semuanya terjadi karena kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi saudara-saudariku, mari datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan yang salah ke jalan kebenaran Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan kita, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, supaya Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan memulihkan hidup kita. Baiklah, sekian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat kepada saudara-saudari yang mendengarkan. Shalom dan terima kasih.